Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Pada video kali ini kita akan coba membahas atau membuat video singkat terlebih dahulu ya, yaitu video tentang bagaimana sih cara untuk membuat pivot table yang ada bulannya dan bulannya itu terurut gitu. Karena ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar yang isinya itu seragam, yaitu tentang pembuatan pivot table, tapi isi dari bulan tersebut itu dia tidak urut yang dimulai dari April seperti itu. Nah, di sini sudah saya siapkan ya untuk bahan kita nanti untuk prakteknya. Oke, seperti ini. Nah, di tabel ini ya kita akan coba membuat pivot table sesuai dengan bulan ya, dan nanti slicer juga kita masukkan untuk bulan juga. Nah, langsung saja di sini ya kita akan coba buat. Untuk tabelnya ada 6 kolom, dari ada row atau nomor, terus order ID, order date, year, month, dan total sales. Dimana untuk year dan month ini diambil dari order date-nya sini. Jadi ini adalah tahun dari order date dan month-nya juga bulan dari order date, seperti itu. Nah, di sini ketika saya buatkan pivot table dengan cara seperti biasa ya, tinggal kita klik saja di sini, pilih insert, lalu masuk ke bagian pivot table. Terus di sini saya memilih yang new worksheet supaya dia ada sheet baru ya untuk membuat pivot table-nya seperti itu. Saya klik OK. Nah, maka terbentuk seperti ini ya pivot table-nya. Terus saya langsung geser atau saya masukkan di bagian year, di bagian month-nya ya, ke sini. Oke, nah maka di sini langsung otomatis terurut ya, seperti ini hasilnya. Terus saya masukkan di bagian total sales. Nah, seperti ini. Maka dia terhitung untuk semua bulan ya, total sales-nya gitu. Ini tinggal saya kasih aja format rupiahnya gitu ya. Sampai currency misalnya, terus ini saya buang untuk decimal place-nya. Ini hasilnya ya, dia terurut seperti ini. Begitu juga dengan pivot table yang kedua. Misal saya buat yang di sini tadi ya, ini tambahkan misalnya slicer ya. Saya klik di bagian pivot table-nya, masuk ke analis, terus pilih insert slicer, pilih yang month ya. Saya klik OK. Maka di sini pun juga akan terurut gitu, karena dia menyesuaikan dengan pivot table-nya. Saya atur kolomnya misalnya seperti ini ya, 2 aja gitu. Nah, jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi dia terurut seperti itu. Oke, seperti ini. Terus saya buat lagi misalnya ya di pivot table yang kedua. Nah, ini pivot table yang kedua, saya membuatnya juga menggunakan new worksheet. Terus saya pilih di bagian year. Oke. Terus di sini saya masukkan total sales-nya juga. Lalu saya masukkan juga untuk slicer untuk bulan. Oke. Nah, seperti ini. Dia juga terurut ya. Oke, seperti ini. Ini hasilnya. Januari, Februari sampai dengan Desember. Nah, sekarang saya simpan ya, dengan data seperti ini saya simpan. Oke. Terurut ya, saya tutup. Terus saya buka control panel ya. Lalu di bagian sini saya pilih di bagian clock and region ya. Ini saya buka di bagian regionnya. Terus di bagian format, ini sekarang tersetting Indonesia, di mana format ini digunakan sebagai acuan dalam Excel. Itu dia sebagai pengetikan data tanggal, waktu, terus juga format rupiahnya. Dan juga berpengaruh untuk pengetikan rumus. Kalau misalnya kita menggunakan format Indonesia, maka pengetikan rumusnya nanti ya, itu dia menggunakan titik koma di separatornya ini. Kalau dia menggunakan Inggris, maka dia koma. Nah, di sini formatnya saya ganti menjadi Inggris. Saya pilih Inggris United States ya, Inggris yang US.
Saya klik apply, lalu klik OK. Seperti ini. Terus saya buka database tadi, ini ya. Oke, nah hasil seperti ini masih ya, dia tidak berubah, tetap seperti yang awal tadi, Januari sampai dengan Desember. Nah, sekarang saya akan membuat lagi pivot table yang baru menggunakan data ini ya, tapi dengan kondisi format di regional tadi udah saya ubah jadi Inggris gitu. Sini saya klik insert, terus pilih pivot table, pilih lagi new worksheet, terus di bagian mount saya seret lagi ke row ya. Nah, dia udah berubah sekarang menjadi April gitu. Dia nggak urut ya, nggak urut sesuai dengan nama bulan yang kita punya. Seperti itu. Nah, inilah yang biasa terjadi ya dalam sebuah pembuatan pivot table, di mana ketika kita membuat pivot table yang datanya itu menggunakan format Indonesia, tapi di dalam pengaturan kontrol panel di regionnya itu menggunakan format Inggris, maka biasanya dia akan seperti ini gitu. Jadi nggak bisa diurutkan sesuai dengan tanggal yang dimiliki atau bulan dimiliki gitu. Nah, ini kalau saya masukkan lagi total salesnya ya, ini dia tidak akan bisa untuk diurutkan ya kalau misalnya formatnya itu belum diganti. Nah, itu sepengalaman saya ya. Bagi Anda yang punya pengalaman yang sama tapi punya trik yang berbeda, nanti silahkan di-share di kolom komentar di bawah. Nah, ini ketika saya masukkan di bagian insert slicer, dia juga mount misalnya, dia ngikuti di bagian pivot table pastinya ya. Nah, seperti ini. Terus solusinya gimana kalau misalnya saya pinginnya itu Inggris gitu ya. Saya pinginnya Inggris formatnya, tapi dia kok tetap seperti ini untuk pengurutan bulannya. Maka di bagian data sini kita harus ganti ya, khususnya di bagian bulan. Nah, karena bulan itu mengambil dari sini ya, maka ini kita harus ganti. Jadi kita ketik lagi rumusnya ya, sama dengan teks buka kurung, kita klik ini. Terus di sini sekarang tadi titik koma ya, yang tadi saya tunjukkan di sini tadi ya. Nah, yang di sini ini titik koma, sekarang jadi koma gitu. Berarti kita juga harus mengikuti format yang ditunjukkan ya. Jadi koma sekarang. Koma, terus formatnya kita masukkan petik 2 M 4 kali. Petik 2 tutup kurung enter. Nah, maka sekarang pengetikannya jadi Januari seperti ini. Kita copy ke bawah ya, terus kita copy lagi seperti ini, paste. Nah, gitu. Nah, sekarang kita simpan ya, terus kita tutup dulu deh supaya formatnya dia terreset gitu ya di Excelnya. Tutup dulu, kita buka lagi. Oke, seperti ini. Lalu kita buatkan pivot table. Klik insert, terus pivot table. Lalu di sini kita pilih yang new worksheet, lalu pilih yang oke ya maksudnya ya. Nah, seperti ini kita coba di bagian mount-nya masukkan. Oke, nah di sini dia masih bulannya itu masih yang tadi ya, yang awal tadi ya, dia belum berubah jadi ini gitu. Nah, setelah kita refresh ya, ini kok masih seperti ini, kita tutup, kita simpan dulu ya. Ini kita coba hapus dulu pivot table-nya dengan cara kita klik ya, pilih analis, terus kita masuk ke bagian entire pivot table, terus kita tekan tombol delete, sudah hilang ya, kita simpan, terus kita buat lagi yang baru ya, pivot table-nya misalnya. Lalu di sini kita pilih insert, terus pilih di bagian pivot table lagi, lalu kita klik OK lagi. Nah, di sini kita masukkan lagi yang di bagian mount ya, ke sini. Nah, dia udah terurut ya, seperti ini. Di Januari, Februari, Maret ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan seterusnya. Nah, jadi dia sudah terurut sesuai dengan nama bulan yang dibentuk seperti itu. Nah, di sini kita akan masukkan ya untuk slicernya ya. Tinggal kita klik di sini, terus pilih analis, pilih insert slicer,
Terus di sini kita checklist di bagian mount, klik OK. Nah, muncul slicernya ya sesuai dengan bulan urutannya gitu. Tapi di bagian bawah ini biasanya dia masih ngikut format yang awal. Kenapa ya? Karena dia masih menyisakan format sebelumnya ya, yang kita buat tadi gitu. Nah, ini yang tadi yang awalnya gitu ya. Maka sebenarnya di sini untuk pembuatan yang baru kita harus mengcopy data ini ke sheet yang baru ya, supaya dia nggak campur formatnya. Oke, seperti ini ya. Lalu kita buat lagi untuk pivot table-nya gitu. Tinggal kita klik, pilih insert, pivot table. Oke. Lalu kita pilih mount-nya. Udah terurut ya. Terus masukkan lagi total sales. Terus masukkan slicer-nya. Oke, nah kalau seperti ini dia sudah bersih ya, karena untuk datanya dia udah beda gitu. Beda dengan format yang tadi kita pakai gitu. Nah, artinya di sini sudah berhasil untuk kita membuat pivot table dengan pengurutan bulan yang sesuai seperti itu. Nah, intinya di sini dalam pembuatan pivot table-nya ya, kita harus kita harus mengatur juga di bagian control panel ya, yang tadi kita setting di sini gitu. Jadi kalau misalnya di bagian control panelnya itu nggak sesuai ya, dia biasanya seperti itu gitu ya. Oke ya, demikian teman-teman ya untuk penjelasan bagaimana cara supaya pembuatan pivot table itu dia bulannya terurut sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.